Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi fikih. Adakah yang tahu apakah pelajaran hari ini? Ya, pada hari ini kita akan belajar bab pertama, yaitu kurban. Dalam pembahasan kurban hari ini, kita akan belajar 3 materi, yaitu yang pertama, pengertian kurban. Yang kedua, perintah berkurban. Dan yang ketiga, hukum berkurban. Nah, anak-anak, mari kita simak gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, gambar berikut ini adalah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Mungkin kalian sudah pernah melihat penyembelihan hewan kurban di daerah kalian masing-masing. Nah, coba apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan kurban? Pengertian kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab Qoruba yaqrubu qurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Maksud dari dekat adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan kurban. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban yang telah disyariatkan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, atau bisa juga pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Perintah kurban. Perintah kurban disebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Perintah ini terdapat pada ayat kedua pada lafaz wanhar, yang artinya dan berkurbanlah. Perintah berkurban pertama kali diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Kisah ini diriwayatkan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nah anak-anak, berikut ini Ibu sertakan video pembelajaran mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, yang merupakan awal mula perintah ibadah kurban. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Cerita kali ini adalah salah satu kisah dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lalu, Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail.
Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu, Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Hukum kurban. Menurut hadis riwayat Tirmizi, hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hadis tersebut berbunyi, "Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu." Sedangkan menurut Imam Abu Hanafi, ibadah kurban hukumnya wajib bagi yang mampu dan tidak sedang bepergian, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad yang artinya, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Namun, hukum kurban bisa berubah menjadi wajib apabila disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Nazar adalah janji yang harus ditepati. Jadi, jika seseorang berjanji atau bernazar untuk berkurban, maka ia wajib berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ini adalah hewan udhiyah atau hewan kurban. Dengan perkataan lain atau yang bermakna sama, maka orang tersebut wajib atau harus mengorbankan hewan tersebut. Oke anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar materi tentang kurban. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian kurban. Kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban yang telah disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha atau pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang kedua, perintah berkurban. Perintah berkurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat kedua pada lafaz wanhar yang artinya dan berkurbanlah. Yang ketiga, hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Yang mampu di sini bisa digarisbawahi yaitu
mampu membayar zakat, sudah mampu terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka orang yang sudah mampu seperti itu disunahkan untuk menyembelih kurban. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali dengan bahasan ketentuan hewan kurban. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.